Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Mitra JC terkhusus adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Dengan nikmat sehat, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada program yang sama, yaitu pada program Abata, Ayo Belajar Tajwid. Ya. Semoga kita berharap dengan mempelajari ilmu tajwid ini bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan semoga juga kita selamat ya daripada tergelincirnya lidah. Jadi memang amalan salah satu amalan yang afdol itu adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Namun bacaan Al-Quran yang seperti apa gitu kan? Nah, yang pastinya adalah bacaan Al-Quran yang sesuai dengan kaidah tajwid. Jikalau memang bacaannya masih belum baik, maka tetap dia harus belajar kepada seorang guru atau ustadz maupun kiai ya, untuk terus memperbaiki bacaannya gitu. Jadi jangan sampai kita tidak memahami betul ya kalimat tersebut gitu, bahwasanya salah satu amalan yang paling afdol ya, yang paling baik adalah memperbanyak bacaan Al-Quran ya. Tapi kalau misalnya dia hanya sekedar membaca kemudian malah merusak bacaan, bahkan sampai merusak makna, dan juga dia tidak berusaha untuk belajar membaca Al-Quran ya, tidak datang kepada seorang ustadz maupun kiai, nah ini bisa memberikan dampak yang buruk bagi yang membaca Al-Quran tersebut. Jadi Mitra JC berharap dengan program ini bisa memberikan solusi, walaupun bisa dikatakan masih kurang maksimal. Alangkah lebih baiknya Mitra JC bisa langsung datang ke ustadz maupun kiai-kiai yang ada di daerah Mitra JC. Nah, Mitra JC seperti biasa, sebelum kita memulai atau memasuki bab baru, kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Nah, silakan dibuka mushafnya. Walaupun kadang mungkin kita sudah hafal surah Al-Fatihah ini, tetapi yang lebih afdol adalah di dalam membaca Al-Quran adalah membaca sekaligus melihat tulisan Al-Qurannya. Nah, ini pahalanya double. Dia membaca juga, kemudian melihat Al-Qurannya juga gitu. Jadi ada pahala tersendiri untuk orang-orang yang membaca Al-Quran ya, dia dengan melihat mushaf Al-Quran tersebut, walaupun sebenarnya dia sudah hafal gitu kan. Beda lagi nanti ketika kita dalam kondisi sholat gitu, kalau memang sudah hafal ya sudah gitu kan. Nah, kalau untuk hari-hari ya kita jadikan amalan, walaupun sudah hafal surat-surat pendek misal atau surah Al-Fatihah, alangkah lebih baiknya adalah melihat tulisan Al-Quran tersebut. Kenapa? Al-Quran ini memiliki mukjizat ya, mukjizat tersendiri gitu. Salah satunya adalah orang-orang yang sering membaca Al-Quran ya, insya Allah diberikan kesehatan pada kedua matanya ya, jadi matanya tuh nggak cepat rabun ya, nggak cepat rabun. Nah, Mitra JC kita mulai dari surah Al-Fatihah. Sama-sama kita ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih pagi jadi agak serak ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan tasydid ya dalam kalimat Ar-Rahman maupun Ar-Rahim. Hir-Rahmah. Nah, tasydid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bedakan antara ha tipis dan juga ha besar. Kita lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita lanjut. Maliki Yaumiddin. Nah, perhatikan dalam kalimat Maliki Yaum. Nah, dibaca panjang 2 harokat, yang disebut hukumnya adalah mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena ada alif sebelumnya fathah. Gitu. Ini kita mengulas sembari mengulas yang sudah kita pelajari. Kemudian juga perhatikan tasydid di dalam kalimat ad-din. Yaumiddin. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, kita lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan tasydid di dalam kalimat iyyaka wa iyyaka. Yang kedua, kita lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini yang harus diperhatikan adalah perbedaan antara huruf shad dan sin. Ihdinas shad dan sin. Mustaqimus. Mus bukan mus. Ya. Jadi perhatikan. Jadi untuk membentuk perbedaan tersebut yang harus diperhatikan adalah bentuk mulut kita yang kita gunakan untuk menyebutkan makhorijul huruf tersebut. So, sa itu berbeda. Ya, so, sa, si, su, su, dan su. Nah, itu berbeda. Sin itu seperti huruf S. Ya. Tapi kalau shad itu kalau ditulis ke Indonesia SH. Ya, shad. Kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bang J berhenti di situ ya. Za, perhatikan. Ya, alladzina huruf za. Kadang ada orang yang membaca alladzina, siratal ladzina, ladzina ini huruf jim. Ya, jangan dibaca huruf zal, jangan dibaca huruf jim gitu. Atau kadang ada yang dibaca huruf zai. Suratal lazina, lazina. Suratal lazina an'amta. Suratal lazina ini huruf zai. Kemudian huruf jim. Suratal ladzina. Ini yang tidak terbiasa menyebutkan huruf z ataupun za mungkin. Karena mungkin terbiasa gitu. Seperti misal menyebutkan nama batu, misalnya batu Zabarjad. Dia enggak Jabarjat. Gitu. Ya, kemudian apalagi yang memakai huruf Z. Aduh, Bang Jaya lupa. Karena terbiasa gitu. Nah, nanti harusnya makanya tadi jikalau orang belajar tajwid, di situ juga dilatih makharijul huruf, itu penyebutan kosakata bahasa Indonesia pun akan sesuai gitu, pasti. Ya, pasti akan sesuai gitu. Zainuddin, kita bilang kadang Jainuddin. Ya. Kadang Bang Jai dipanggil Bang Jai gitu karena kadang malas untuk ngucapin huruf Z-nya tadi. Harusnya kan Bang Zai. Gitu. Cuman karena malas kali ya ngucapin huruf Z tuh jadi J gitu. Nah, ini tadi. Ya. Zainuddin jadi Jainuddin. Zulaikha jadi Juleha. Ju. Ya. Nah, ya silahkan mungkin kalau misalnya untuk bahasa-bahasa di luar Al-Quran ya.
Cuman kadang tidak memberikan nilai kepuasan tersendiri untuk pendengar gitu biasanya. Namun khusus untuk Al-Quran kalau bisa disesuaikan ya. Za, ja, nah, ini berbeda ya. Kita sering dengar itu ya. Syuratal ladzina an'amta alaihim atau zai. Syuratal ladzina an'amta. Tapi za. Syuratal ladzina an'amta alaihim. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do. Cuman biasanya kalau yang males dalam penyebutannya itu do. Ghairil maghdubi, do jadi dal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bo. Maghdho. Ya. Jadi di ujung lidah ya. Lidah di ujung bibir. Dho. Gitu. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, insyaallah kalau misalnya kita sering bisa insyaallah. Jadi jangan malas ya untuk belajar Al-Qur'an, belajar agama ini kita harus kalau bisa rajin ya. Karena ini adalah bekal ya untuk kehidupan kita di akhirat. Maka Nabi bersabda melalui sebuah hadis ya di dalam kitab Nashul Ibad, itu makalah keberapa ya? Makalah keempat kalau tidak salah. Gitu. Apa yang ketiga? Izud dunya ya. Izud dunya bil amwal gitu. Wa izul akhirati bil amalis salihah gitu. Bil amalis salih ya. Jadi kemuliaan dunia itu ya enggak dengan harta gitu. Kalau kita pengen mulia di dunia ini ya itu dengan harta. Makanya wajar jika orang-orang yang mempunyai harta banyak itu lebih dimuliakan di dunia ini gitu. Ya, apalagi ini sudah di akhir zaman ya. Nah, kalau di era dulu itu ya karena mungkin tidak seperti sekarang gitu, belum ada mobil mungkin ya. Nah, itu yang dimuliakan itu memang orang-orang yang berilmu gitu. Ya. Jadi izzud dunya bil amwal. Jadi kemuliaan dunia itu didapat gitu dengan harta. Harta yang banyak, amwal karena jamak ya. Jadi kalau orang punya hartanya tuh banyak, dihormatin, disegenin ya. Dimuliain. Makan belum haji udah dipanggil Pak Haji pokoknya. Itu kalau punya harta banyak, ketimbang ngasih tukang parkir gitu, misal gocap gitu kan 50.000 atau security 50.000. Makasih Pak Haji gitu kan. Pokoknya Pak Haji jadi Pak Haji lah. Belum naik haji tuh, jadi Pak Haji pokoknya. Dimuliakan, begitu cara memuliakan memang. Ya. Tapi apa kemudian ini salah? Tidak, Mitra Jesse. Pernah guru saya menjelaskan di dalam kitab Qomiyut-Tughyan, ya itu bagaimana ada seorang tamu yang miskin, ya miskin dalam artian bahasa Arab ya, ada fakir, ada miskin. Nah, itu ketika datang ke Sayyidatina Aisyah ya, Sayyidatina Aisyah yang menjamu gitu, seperti biasa. Namun ketika ada orang yang kaya ya dengan pengawalnya, Sayyidatina Aisyah juga menyambut tamu tersebut, namun dengan sambutan yang berbeda. Ya. Jadi memang kita pun dianjurkan untuk memuliakan orang-orang yang memang punya kemuliaan gitu. Jadi dulu mungkin pernah Bang Ya jelaskan ya, dimuliakan orang itu karena 3 hal gitu. Karena hartanya gitu. Kemudian karena jabatannya, kemudian karena ilmunya. Ya. Kalau melihat orang punya jabatan ya muliakan. Karena jabatan dia misalnya seorang polisi misalnya, kita muliakan. Itu jangan dilawan, jangan. Salah, ini kurang tepat. Nih aduh ngeri gitu ya. Sekarang nggak ngeliat jabatan ya, jabatan dia polisi gitu. Nanti kalau memang sudah di rumah hari-hari biasa ya sudah.
gitu ya, bergaul seperti masyarakat biasa karena tugas gitu. Dia seorang presiden yang muliakan karena memang kedudukannya presiden gitu. Jangan sampai dibenci gitu. Dan toh yang memberikan kemuliaan tersebut adalah Allah gitu. Kalau kita menentang, waduh, menentang takdir Allah kan. Jadi ya sudah, presiden datang, kita muliakan. Karena apa? Dengan jabatan. Tadi dia punya jabatan tertinggi di negara ini. Kemudian ada lagi orang yang kaya tadi, kita muliakan. Ya masa? Ya beda gitu kan. Kalau ya orang-orang seperti kita yang mungkin cukup lah, misal makan nasi bakwan itu cukup, sudah paling mewah mungkin. Ya. Tapi berbeda mungkin jikalau ada orang kaya yang bertamu ke rumah kita, nah itu ya minimal ada buah-buahan. Tapi jangan dipaksakan gitu, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Memang ya bisalah sedikit gitu beli buah-buahan. Kalau misalnya orang yang seperti kita, air putih cukup gitu kan. Kemudian juga kalau orang yang lebih kaya misal atau punya jabatan, mungkin air teh gitu kan. Itu cara kita memuliakan dia gitu. Cuman kalau misalnya bisa sama, wah subhanallah gitu kan. Orang miskin pun sama, kita muliakannya sebagaimana kita memuliakan orang kaya, itu lebih bagus gitu. Dan yang paling afdol di antara itu semua adalah memuliakan ahlul ilmi gitu. Memuliakan orang-orang yang mempunyai ilmu gitu. Karena ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Dan apa warisannya nabi itu? Ya ilmu tadi gitu kan. Kalau para ulama tidak mewariskan ilmu gitu, waduh bagaimana kehidupan kita gitu kan. Ini kita tidak bisa belajar Quran, nggak tahu ilmu tajwid, nggak tahu cara sholat gitu kan. Nggak ada yang mengajak kita kepada kebenaran, waduh rusak, dunia ini bisa rusak. Apalagi khususnya di negara kita Indonesia gitu, yang mayoritas memang orang-orang muslim. Nah tadi itu Mitra JSI ya. Jadi memuliakan seseorang ya harus sesuai ya nggak dengan porsinya masing-masing. Nah, udah sampai sana gitu ya. Ya Mitra JSI, pertemuan sebelumnya kita membahas masih dalam surah An-Nas. Ya. Jadi seperti biasa kan, seperti janji Bang Jai, setiap sebelum kita memulai bacaan Quran kita atau memasuki hukum baru, kita membaca surah Al-Fatihah. Nah sekarang kita masih di surah An-Nas. Sudah beberapa hukum yang sudah kita bahas, masalah hukum ro tebal, ro tipis. Kemudian juga gunnah, terakhir adalah gunnah. Nah, hampir surah An-Nas ini didominasi oleh hukum gunnah. Karena ada apa tadi? Karena ada nun tasydid. Ya, nun tasydid. Walaupun dia memiliki dua hukum gitu. Di surah An-Nas ini ya. Pertama dia adalah idgham samsiyah dan juga gunnah. Namun dalam kalimat al-khonnas itu gunnah murni ya. Murni gunnah hukumnya. Nah, kita baca dulu surah An-Nas dari awal hingga akhir. Kita baca bismillah bersama-sama Mitra JSI ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, jadi dalam hukum gunnah itu harus didengung. Ya, harus didengung. Nah, sedikit seperti biasa, satu ayat kita ulas hukumnya untuk mengingat pelajaran-pelajaran yang sebelumnya.
A'udzu. Di sini adalah hukumnya mad tabi'i. Kenapa? Nah, selalu begitu ya. Ya, kenapa disebut mad tabi'i? Ya, karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Bi rabbin nas, ra-nya adalah ra tebal karena berharokat fathah. Sudah begitu saja. Karena ra-nya berharokat fathah. An-nas. Di sini adalah idgham syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf nun. Dan juga karena nunnya adalah nun tasydid, maka hukumnya adalah gunnah. Gimana cara membaca gunnah? Ya dengan dengung. Nas. Nah, ini adalah hukumnya mad arid lis-sukun. Apa itu mad arid lis-sukun? Ya, kalau yang di sini karena ada mad tabi'i ya di akhir kalimat waqaf gitu. Sebelum waqaf ada mad tabi'i atau mad lain ya. Itu dua itu. Nah, ini adanya mad tabi'i. Jadi boleh dibaca 2, 4, 6. Yang afdal adalah 6 harakat. Gitu, 6 ketukan. 3 alif berarti. Ya. Bi rabbin. Nah, dengungnya nas, malikin nas. Nah, gitu. Itu biasanya para qori ya, pokoknya enak lah. Suaranya merdu gitu. Ya, orang seneng kalau udah cinta sama Al-Quran tuh asik gitu hidupnya dengan hari-harinya dengan Al-Quran insyaallah. Belajar makharijul hurufnya. Kita nih kadang tidak menyukai sesuatu itu karena mungkin belum kenal apapun itu gitu dalam segala hal. Kita belum kenal, kita belum bisa. Banyak orang yang benci matematika itu karena memang nggak bisa gitu. Tapi ada juga yang mencintai matematika karena dia bisa sebenarnya. Jadi untuk memulai sebuah pelajaran guru saya pernah berpesan gitu. Awalnya adalah cinta saja dulu gitu. Orang kalau sudah cinta gitu, apapun pasti dilakukan gitu. Kita di awal udah nggak cinta, ditambah lagi susah gitu, nggak seneng fisika apa segala macam kimia yang rumit gitu kan. Ya sudah gitu. Cari hal yang bikin kita suka gitu sama pelajaran tersebut. Nah, kalau kita sudah suka, sudah cinta, kita bisa berjam-jam tuh ya mempelajari hal tersebut gitu. Orang-orang yang misalnya hobi terhadap sesuatu karena memang seneng gitu, cinta gitu. Asik aja. Dia bisa sampai menghabiskan satu harinya untuk menghabiskan hobinya. Seperti mancing gitu misal. Itu orang kalau mancing, Masya Allah. Jadi pagi, sore baru pulang. Ini berangkat jam berapa? Habis subuh gitu ya. Habis subuh berangkat, terus sore baru pulang. Kerja aja paling mungkin masuk jam 8, pulang jam 4 gitu. 8 jam misalnya atau jam 5 lah ya. Kadang sampai malam lagi lanjut lagi. Kenapa? Udah cinta gitu sama hal tersebut. Sesulit apapun pasti akan diusahakan. Nggak ada pelampung, misal nggak punya duit, pakai gambos ya, gabus gitu, gambos lah, yang warna putih itu, diusahakan. Nggak ada kailnya, bikin kail pakai peniti. Nggak ada benang pancingnya, benang apa kek, ya pokoknya jadi aja. Nggak ada joran ya, apa tahu, Bang Ji kurang paham. Yang kayunya tuh yang panjang, nggak ada juga pakai bambu jadi. Ya ini apa tadi? Karena sudah cinta gitu. Nah kalau kita cinta sama Al-Quran ini, sesulit apapun akan kita pelajari ilmu-ilmunya, cara bacanya, makharijul hurufnya, terjemahnya, sampai nanti yang tinggi lagi tafsir Qurannya, Masya Allah. Nah, jadi cinta dulu. Ya, kalau udah cinta enak. Nah tadi ya, kita lanjut. Nah, tadi ayat yang pertama. Malikin nas. Ya. Nah, ini an-nasnya sama hukumnya ya, kayak an-nas yang pertama, jadi tidak Bang J ulang. Kemudian selanjutnya ilahin nas. Ya. Nah, ilahnya di sini adalah mad tabi'i. Hinnas. Nah, ini bukan mad sila qasiro ya. Bukan mad sila qasiro. Karena di sini ada keterangan apabila sebelum hak domir, itu haknya hak domir namanya. Huruf mati
atau sukun, atau apabila dihubungkan dengan huruf yang lain sesudahnya maka tadi tidak boleh dibaca panjang. Ya, kalau mad sila qasira itu dia dibaca panjang. Lahu ma fis sama, lahu ma fis ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu di sini nih. Oh ya benar, ada di sini contohnya. Lahu di sini nih hukumnya mad sila qasirah. Gitu. Cuman enggak Bang bahas karena tidak ada sampel di sini ya. Jadi di sini malah sebaliknya. Bukan mad sila qasirah. Ya. Jadi tidak boleh dibaca panjang. Ilahi, karena disambungkan ini tadi. Langsung masuk, namanya idgham. Idgham syamsiah. Langsung masuk ke huruf selanjutnya. Ilahin nas. Kalau lahuma itu kan ada jeda ya. Saya tulis ini biar beda ya. Cuma nanti penjelasannya menyusul karena tidak ada contohnya gitu. Kalau ini lahu biasanya domahnya kebalik begini nih. Seperti angka 6. Iya, kebalikannya 9 kan 6. Lahu ma fis sama. Kita yang tulisan begininya aja. Sama what? Bukan samati. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Jadi panjang sekali. Di sini cukup lah. Panjangan ini. Pusing. Kita yang gampang-gampang aja. Ya, nah, ini adalah mad sila qasirah. Karena tidak masuk ke huruf selanjutnya, berbeda tadi ilahin nas, ya. Ilahin. Nah, ini langsung masuk. Ilahin nasi. Ya, mudhaf ilaih. Nah, ininya adalah mad tabi'i, ya. Jadi kalau melihat fathah berdiri itu istilah ya. Apa? Itu istilah-istilah inilah, pengajian kampung lah ya. Kalau kita lihat nih ada fathah berdiri, ya ini 2 harokat nih. Ya, yang dibacanya ya hukumnya mad tabi'i gitu. Dulu mungkin pernah Bang jelaskan ya, makanya mungkin nanti ada pertanyaan. Kan harusnya kalau dia mad tabi'i ada alif, ya. Berarti harusnya kan tulisannya begini nih. Ilahi, nah kan ilahun. Ya. Karena ada alif. Ya, kemudian sebelumnya fathah. Tapi ini tulisan aslinya nih. Ya, begini. Ya. Nah, diubah yang instan, yang mudah. Ini perubahan ini Bang J belum tahu detail ya, jadi nggak terlalu berani ngejelasinnya kita. Ilahi, ilahun artinya Tuhan. Ya, sama. Tulisan aslinya begini nih, as-samawati. Begini sebenarnya. Cuman di Al-Qur'an kadang tulisannya diubah menjadi begini. Ini kayaknya begini. Nah, ini kan pakai alif berdiri nih. Ya, as-samawat artinya langit. Ya, ini kan harusnya ada alif begini nih. Nah, ini diubah begini. Ya. Untuk apa? Mungkin biar efisien. Ya. Jadi perhatikan tanda baca yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, banyak orang baca cuman tidak mengerti tanda baca gitu. Jadi kayak malikin nas, dia nggak tahu nih maksudnya alif berdiri ini kan fathah berdiri itu kan dibaca 2 harokat. Ilahin nas, dia baca langsung ilahin nas. Nah, di sini malah a'udzu birabbin nasnya tidak dikasih tanda sukun. Ini karena kita sudah terbiasa aja kali ya. Ini tidak dikasih tanda sukun di sini nih. Ini cetakan mana Bang J kurang tahu gitu. Nah, jadi harus mengerti gitu tanda bacanya. Ini alhamdulillah gitu, misal di dalam Al-Qur'an ini masih terdapat harokat gitu. Itu kalau di kitab-kitab kuning kan kadang nggak ada harokatnya gitu kan. Itu tulisan begini aja, kadang nggak ada hamzahnya gitu kan. Nah, apa bacanya kan kita bingung gitu. Makanya Al-Qur'an adalah modal gitu, modal utama
ya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain gitu. Dan ini juga atas dasar para sahabat gitu. Ada titik, ya enggak? Pemberian titik juga. Nah, itu adalah hasil istihad ya para sahabat. Nah, pembukaan Al-Qur'an itu kan istihad dari para sahabat Nabi. Kita tadi itu perbedaannya ya. Tapi Bang Ji mau menjelaskan tentang matsilah qasirah. Namun karena di sini bukan termasuk matsilah qasirah, jadi ya ini aja tadi untuk membedakan. Nanti kalau misalnya kita ketemu benar sama matsilah qasirah, baru kita masuk ke bab baru. Itu tentang masalah bab matsilah qasirah. Dan ada lagi satu nanti matsilah toilah. Ya. Jadi karena ilahin nas ini udah dapat contoh yang bukan matsilah qasirah, malah kebalikannya. Gitu. Ya, bukan matsilah qasirah. Jadi sebenarnya ya nggak usah disebut gitu, nggak ada hukumnya aja udah. Ilahnya ada matobi'i. Kemudian anas sama seperti tadi, gunnah, dalam syamsiah, nas. Ya. Karena dia wakof, ini karena tidak ada tanda wakof kan. Kalau misalnya begini, ini jadi matobi'i. Karena tidak ada wakof dan dibaca juga nggak disukunkan. Ilahin nasi. Qul a'udzu birabbin. Ada yang baca langsung disambung misal. Karena mungkin nafas dia panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Itu nasilah. Nah, itu kalau begitu tidak diwakof, nah jadinya matobi'i. Gitu. Tapi kalau diwakof, ya diberhentikan di situ, ya jadinya matarid lisukun. Ya, itu perubahannya kan drastis. Kita harus mengerti gitu. Ya, wakof, ya, itu artinya pemberhentian. Wakofa yakifu. Ya. Nah, jadi perhatikan juga yang di ayat kedua malikin nas sama malik yaumiddin itu berbeda. Ya, jangan di sini dibaca panjang nanti ya. Abangnya sering sekali mengingatkan karena memang kejanggalan-kejanggalan atau mungkin yang sering kita lihat gitu di sekeliling kita ya itu pasti. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas semuanya dibaca panjang. Padahal di sini pendek. Malikin nas. Itu beda ya. Perhatikan. Ilahin nas. Jangan sampai ada yang baca matsilah qasirah. Ilahin nas. Ya. Itu malah hukumnya beda lagi nanti. Ini tadi. Apa tadi? Karena kurangnya kita mempelajari ilmu tajwid. Jadi jangan merasa kita selalu cukup gitu dengan ilmu yang kita miliki. Mentang-mentang udah bisa baca Al-Quran gitu kan. Kemudian udah hafal Al-Quran. Harus naik kelas lagi. Ya, bagus, lebih bagus lagi. Ya. Udah hafal misal juz 30 gitu. Nah, itu dipertanyakan harusnya gitu kan. Tajwidnya tahu nggak gitu. Jadi hafal misal. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, apalah surah An-Nas aja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wah, bacanya bagus sudah. Ya, sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, sekarang kita tanya ilmu tajwidnya apa? An-Nas, apa nama hukumnya? Nah, ini ntar bingung gitu. Jadi jangan merasa cukup ya dengan ilmu yang kita miliki. Jangan merasa ya tadi wah sudahlah segini cukup gitu. Jangan, karena tadi jangkauan di masyarakat itu luas ya maksudnya. Banyak yang kadang orang-orang yang kita temui bahkan lebih alim daripada kita. Ketika kita tidak mampu menjawab, ini sebenarnya menjadikan mempermalukan diri kita sendiri kadang. Nanti bagi teman-teman mitra JC yang mungkin sudah hafal berapa juz Al-Quran gitu, dinaikkan lagi
ya nggak untuk mempelajari ilmu tajwid. Jadi kalau sudah belajar ilmu tajwid, belajar terjemah dulu, gitu, terjemah Al-Quran. Dan harus pakai guru semuanya ya, jangan sampai kita belajar sendiri gitu. Man laisa lahu syekhun fa syekhuhu syaiton. Jadi orang kalau belajar nggak ada gurunya, ini gurunya ya setan, gitu. Ntar takut ngambil kesimpulan sendiri, terus cara bacanya sendiri gitu. Kayak apa? Bismillahi majroha, baca majroha, gitu kan. Iya boleh-boleh aja sih kan, itu kan imalah ya. Majroha, Bismillahi majroha. Kalau ada lagi wadduha, ya oh ini enak nih, ambil yang ini aja. Dan dia tidak tahu alasan atau dalil yang cukup gitu kenapa dibaca seperti itu. Pokoknya lihat YouTube, kemudian ikutin aja. Bahaya ya, nanti ditanya nggak bisa. Nah Mitra JC, mungkin hari ini sampai di sini dulu ya. Tadi kita menemukan bukan matsilah qasiroh. Bagi nggak bahas matsilah qasiroh ya, karena bukan momennya gitu, tapi ini bukan matsilah qasiroh gitu. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada ayat yang nomor 4. Min syarril waswasil khannas. Kita akan bahas satu persatu. Kalau memang nanti ada hukum baru kita akan jelaskan. Nah Mitra JC, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, khususnya bagi diri saya pribadi, dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu, duduk di majelis-majelis ilmu gitu. Nah, saya mohon maaf jikalau banyak sekali kekurangan. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.